Tuan Erik ingin menukar vilanya, namun Daniel malah berkata, "Tidak usah ditukar, villa ini bagus." Tentu saja bagus, jaraknya lebih dekat dengannya. Teringat hal ini, ujung Daniel terangkat lagi. Ia berbalik dan melangkah masuk ke dalam villa. Tuan Erik tidak berani banyak bicara dan banyak bertanya. Ia hanya melayani dari belakang. Kamar utama villa ini sangat besar. Matahari terbenam masuk dari jendela, menyinari langit dan lantai-lantai villa, membawa kehangatan sisa matahari. Daniel melepaskan jasnya dan membuka kancing kemejanya. Ia membawa gelas sampahnya, berjalan ke balkon, duduk bersandar di kursi santai gading, memincikan mata memandang balkon di villa sebelah. Dengan cepat pintu geser itu terbuka, sesosok tubuh familiar berjalan keluar dengan kaki telanjang, rambut terurai dan mengenakan gaun sutra yang nyaman, terkesan elegan dan santai. Penampilan seperti ini menurunkan aura dinginnya. Sekarang ia lebih mirip Tracy yang sederhana dan polos seperti dulu. Presiden Daniel sungguh menikmati. Tracy duduk di kursi gading putih yang sama. Ia mengangkat tangan. Paula yang berada di sampingnya juga memberikan koktail yang sudah disiapkan. Pemandangan indah dan wanita indah harus dinikmati. Daniel menyunggingkan senyuman dan menaikkan alis. Ekspresi wajahnya menggoda. Presiden Daniel memang secabul ini biasanya. Tracy mencibir. Ini berbeda sekali dengan Tuan Daniel yang dingin dan serius itu. Tergantung siapa orangnya. Daniel memandangnya dengan dalam. Sudah tahun ini, ia masih saja tak berubah. Tanpa riasan dan rambut terurai, ia mirip sekali dengan dirinya yang dulu. Hanya saja sepasang mata itu telah menjadi dingin dan arogan, secara bersamaan menyiratkan sedikit keberanian. Sudah ada status, tentu saja sudah ada kemampuan. Presiden Daniel sedang mempermainkanku. Tracy mencibir. Aku dengar kamu sudah menikah. Kamu sangat mirip dengan istriku. Daniel sengaja mengujinya. Ia sudah hilang selama 2 tahun. Mungkinkah ia adalah dirimu? Hahaha. Tracy tertawa mengejek. Presiden Daniel, caramu mengejar perempuan rendah sekali. Kamu sungguh tidak mengenalku. Daniel sangat bingung. Respon Tracy seperti asli. Jika ia berpura-pura, maka aktingnya bagus sekali. Tidak ada sedikit pun keraguan, kegugupan, dan kegelisahan. Bahkan tidak ada sedikit nostalgia sedikit pun. Seolah ia sungguh tak mengenali dirinya, hanya sebatas saingan bisnis biasa. Kenapa aku bisa mengenalmu? Tracy menaikkan alis dan memandangnya sambil menyeringai. Ekspresinya mencibir, namun lubuk hatinya sangat ruwet. Ketika Daniel bilang dirinya mirip dengan istrinya, jantungnya lagi-lagi seperti tertusuk. Ini lebih sakit daripada biasanya. Seolah telah menyentuh bekas luka di dalam hatinya, ia berpikir, apakah mereka pernah saling mengenal? Tracy, Daniel baru ingin bicara, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari lantai bawah. Lancang sekali, kalian tidak punya mata. Kalian tidak kenal aku siapa. Aku kemari mencari Daniel. Suara ini terdengar familiar. Daniel menoleh, ternyata itu adalah Linda Hilton. 2 tahun ini mereka tidak saling berhubungan. Kenapa dia datang mencarinya hari ini? Kurasa ia mewakili grup Hilton datang kemari. Ia tahu Anda juga datang, jadi ingin bertemu Anda. Bisik Rian. Daniel memberi kode tangan mengisyaratkan minta Rian segera mengatasinya. Sedangkan di saat ini Tracy sudah melihatnya. Ia mengejek. Presiden Daniel jago sekali ya. Yang kali ini tidak tahu apakah mirip dengan istrimu atau tidak. Nona Tracy, Daniel baru ingin menjelaskan
menjelaskan, Tracy sudah berbalik badan masuk ke dalam, mengawal wanita di sampingnya, menarik pintu geser dan menarik tirai. Daniel tidak bisa melihat apapun. Daniel mengenyitkan kening, kesempatan yang baik malah rusak. Tetapi setelah dipikir-pikir, ada bagus juga Linda kemari. Tracy melihat musuh lamanya, bagaimana mungkin bisa terus berpura-pura. Tuan Daniel sudah selesai diatasi. Ryan maju melapor. Ia sudah kembali ke kamarnya, tapi mungkin nanti malam akan mencarimu. Mau aku mengatasinya nanti? Tidak perlu. Daniel ingin melihat reaksi Tracy nanti malam ketika bertemu dengan Linda. Daniel sedang mengganti baju, ada pesan masuk dalam ponselnya. Ia pikir hanya pesan spam, jadi mengabaikannya. Tuan Daniel, mereka sudah di bawah. Ryan buru-buru kemari melapor. Begitu cepat. Daniel lekas mengenakan sepatu. Jam tangan. Oh, Ryan lekas memberikan jam tangan kepadanya. Daniel selesai mengenakan sepatu sambil memakai jam tangan. Sambil berjalan turun ke lantai bawah, langkahnya sangat cepat. Ryan buru-buru mengikuti dari belakang. Ketika berjalan keluar dari villa, Daniel melambatkan langkah kakinya. Ekspresinya sangat tenang, tak terlihat ia yang turun ke bawah dengan buru-buru. Tracy mengenakan gaun pesta komben berwarna putih dengan rambut panjang terurai. Ia mengenakan kalung emas seperti Dewi Suci yang elegan, cantik membuat orang sulit bernafas. Kedua pengawal wanita membuka pintu ketika Tracy hendak naik mobil. Kebetulan sekali, Daniel menyapa Tracy dengan tenang. Tracy meniliknya, ujung bibirnya terangkat dan tersenyum. Ia tak bicara sepatah kata pun lalu naik mobil. Tuan Daniel. Ryan membuka pintu. Daniel juga naik mobil. Dia mengenyitkan kening, wajahnya masam. Pelan-pelan mengejar perempuan membutuhkan kesabaran. Ryan mengira Daniel tidak senang karena diabaikan. Baju apa itu? Daniel belum selesai bicara, tetapi ekspresinya benar-benar jelek. Dulu ia sudah biasa melihat gaun Tracy, meskipun daunnya model kemben, tetapi tambah kain renda tule yang atau hanya satu bahunya yang terlihat, sedangkan gaun yang dikenakan Tracy tadi benar-benar seksi. Ryan kehilangan kata-kata. Baiklah, sekarang ia tahu alasan Tuan Daniel marah. Istrinya dilihat orang lain tentu saja tidak senang. Namun belum pasti orang itu benar-benar istrinya. Dalam perjamuan makan malam yang megah, lampu kristal yang mewah memancarkan gemilangan yang gemerlap. Musik ringan romantis dan merdu bergema di setiap sudut aula. Para pengusaha hadir dengan pakaian mewah, memegang gelas sampahnya dengan elegan sambil mengobrol dengan suara rendah. Ketika Tracy tiba di aula, ia menarik perhatian semua orang dalam seketika. Semua mata melihatnya dan ada yang mencoba menyapa dengan hormat. Nona Tracy Moore. Tracy menganggukkan kepala sambil tersenyum, kemudian orang lain juga menyapanya dengan tulus. Nona Tracy, selamat malam. Nona Tracy, senang berkenalan dengan Anda. Ada orang yang mendekat mencoba berjabat tangan dengannya. Tracy membalasnya dengan senyuman elegan, gesturnya anggun dan indah. Ini adalah pertama kalinya ia muncul di perjamuan malam secara publik. Sebelumnya, mereka tidak pernah mendekatinya karena mengetahui temperamennya. Sekarang melihat ia begitu anggun dan elegan, mereka berusaha mengenal satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya ia muncul di perjamuan malam secara publik. Sebelumnya mereka tidak berani mendekatinya karena mengetahui temperamennya. Sekarang melihat ia begitu anggun dan elegan, mereka berusaha mengenal satu sama lain. Suasana dalam ruangan itu menjadi meriah. Perhatian semua orang terfokus pada Tracy, termasuk Linda. Ketika Linda melihat Tracy, ia tercengang hingga membelalakan mata. Bukankah ini Tracy Smith?
Ia belum mati. Kenapa bisa muncul di sini? Linda terkejut hingga wajahnya memucat. Ia mengambil gelas alkohol anggur dan meneguknya, berusaha menenangkan dirinya. Jangan panik. Mungkin hanya perawakannya yang mirip. Apa latar belakang Nona Tracy ini? Dua orang pengusaha di samping mengobrol dengan suasana rendah. Dengar-dengar, ia adalah adik dari Tuan L, pemegang saham terbesar kedua di grup Moore. Masih begitu muda, sudah begitu hebat. Memang hebat. Dengar-dengar, Nona Tracy ini begitu muncul semalam, langsung mengalahkan grup Waylands menggunakan 60 triliun, merebut perairan Laut Selatan. Benar-benar muda dan berbakat. Benar sekali. Selain itu, ia pun begitu cantik. Kamu harus hati-hati bicara. Temperamen Nona Tracy ini buruk. Hari ini ia baru saja memprovokasi Presiden di parkiran mobil. Hah? Bahkan ia berani memprovokasi Presiden yang benar. Tentu saja benar. Aku sendiri yang melihatnya. Kalau begitu, aku harus menjauh sedikit. Mendengar obrolan ini, hati Linda semakin curiga. Kenapa Tracy Smith bisa menjadi orang dari keluarga Moore? Terlebih lagi, ia adalah pemegang saham terbesar kedua grup Moore. Latar belakangnya sehebat itu. Linda mendongak kepala melihatnya. Tracy Moore di hadapannya memiliki aura seperti salju. Ia tampak dingin dan arogan. Ia benar-benar seorang putri dari keluarga besar. Ia berbeda sekali dengan Tracy Smith yang penakut, bernyali kecil dan bodoh itu. Mereka sama sekali bukan orang yang sama. Mungkin hanya perawakan mereka saja yang mirip. Lalu memangnya kenapa kalau dia adalah Tracy Smith? Waktu itu ia dianiaya dan disakiti. Bukankah akhirnya ia juga seperti anjing merangkak di atas tanah memohon kepadanya? Apa yang perlu ditakutkan? Setelah berpikir demikian, ketakutan di dalam Linda akhirnya berangsur-angsur hilang. Presiden Daniel sudah tiba. Ada orang yang berseru. Kemudian seluruh pengusaha yang mengelilingi Tracy mulai menyambut Daniel. Walaupun Tracy adalah wanita anggun, tetapi posisi Daniel di dunia bisnis masih tak tergoyahkan. Para pengusaha ini bertindak sesuai kesempatan. Tentu saja mereka tidak berani menyinggung kedua orang itu. Biasanya Daniel tidak suka acara sosial dan tidak suka berurusan dengan mereka. Tetapi hari ini ia tampak santai, tidak hanya menunjukkan senyuman yang jarang ditampakkan, juga menganggukkan kepala kepada para pengusaha itu. Ada beberapa pengusaha yang meminta janji tamu dengannya. Daniel meminta Winnie mencatatnya. Dalam beberapa menit, pusat perhatian Daniel terlampau Tracy. Ia pun menjadi pusat perhatian semua orang dalam seketika. Linda yang melihat ini pun merasa bangga, seolah kegemilangan Daniel berhubungan dengannya. Akhirnya ketika orang itu bubar, Linda pergi menyapa. Daniel mengenyitkan kening ketika melihatnya. Tatapannya penuh kejijikan, tapi demi menguji reaksi Tracy, ia mencoba menyunggingkan senyuman balasnya. Lama tak bertemu. Iya, lama sekali tak bertemu. Linda menatap Daniel dengan penuh kasih, meskipun banyak hal yang terjadi dan ia meninggalkannya dengan dingin, tetapi keadaan telah berubah. Daniel masihlah pria tersempurna di dalam hatinya. Tidak ada orang yang dapat menggantikan posisinya. Daniel melirik Tracy sekilas. Ia sedang dikelilingi oleh beberapa pria muda. Mereka sedang berdiskusi, tidak melihat kemari. Ia mengambil gelas sampahnya dari pelayan dan berjalan ke arah Tracy dengan santai. Apa kamu tahu, tanah di San Francisco berhasil diambil olehku? Linda terus berjalan berdempetan dengannya, mencoba mencari topik yang menarik baginya. Kasino di bawah tanah di Las Vegas juga menghubungi kami akhir-akhir ini. Mereka ingin bekerja sama. Operasi kasino di Las Vegas legal, boleh dipertimbangkan. Daniel tidak fokus menjawabnya, pandangannya terus berpusat pada Tracy. Sekarang pasar negara Maple
juga sudah diserahkan padaku. Ayahku terlalu sibuk, apalagi ia terlalu lembut dalam berbisnis. Tidak cukup kejam. 2 tahun ini, tidak sedikit masalah yang muncul ketika ia yang mengatasinya. Dulu keluargaku peringkat ke-30 dalam pengusaha se-Asia. Sekarang telah jatuh ke peringkat 70. Sedangkan keluarga Wellens selalu peringkat pertama. Ini adalah perbedaan. Linda masih ingin menggunakan topik ini untuk menarik fokus Daniel. Siapa yang bilang keluarga Wellen selalu di peringkat pertama? Akhirnya ada suara yang merespon Linda. Sekujur tubuh Linda bergetar. Ia mendongakkan kepalanya. Nona Tresimor itu sedang menatap Linda dengan dingin. Data tahun ini belum keluar. Masih belum tahu siapa peringkat pertama. Tracy menaikkan alis. Ia menatap Linda dengan arogan. Aneh, kenapa wanita ini terasa familiar. Selain itu, ketika melihatnya, tak kenapa ada rasa kemarahan yang berkobar-kobar di dalam hatinya, serta ada rasa kebencian yang kuat yang sedang mengguncangnya, seolah mereka adalah musuh bebuyutan. Linda agak gelisah ketika ditatap oleh Tracy. Ia buru-buru menghindari tatapan mata, tidak berani melihatnya. Tetapi karena semua orang sedang menatapnya, ia berusaha menjawabnya. Meskipun data telah keluar, keluarga Wellens tetap di peringkat pertama, tidak akan pernah direbut orang lain. Direbut? Tracy memicingkan mata. Satu langkah demi langkah ia mendekati Linda. Kita berkompetisi adil dalam berbisnis. Semuanya dilihat berdasarkan data. Untuk apa menggunakan kata direbut? Aku... Siapa namamu? Dari grup mana? Linda belum sempat menjawab. Tracy sudah agresif bertanya dengan agresif. Begitu tak beretika, malah bisa berpartisipasi dalam forum bisnis Asia. Ia menoleh memandang Tuan Erik. Tuan Erik, pekerjaan Anda tidak becus. Amarah itu dilampiaskan Tuan Erik. Tuan Erik mengeluh di dalam hati, tetapi ia tetap buru-buru lari mendekat dan tersenyum manis mencarikan suasana. Nona Tracy Moore, dia adalah Nona Linda Hilton dari grup Hilton. Grup Hilton adalah pemimpin bisnis di negara Maple. Pemimpin? Tadi aku dengar Nona Linda sendiri yang bilang bahwa perusahaan mereka telah jatuh ke peringkat 70. Tracy menyela ucapan Erik, lalu mencibir. Walaupun ini adalah forum bisnis Asia, di mana seluruh peringkat 101 besar dapat berpartisipasi. Namun, selain melihat peringkat bisnis, juga harusnya melihat etika, kan? Ini, Tuan Erik memandang Linda dengan tatapan rumit, lalu melihat Daniel meminta pertolongan. Bagaimanapun juga, topik ini dimulai karena grup Wellens. Daniel hendak membuka mulut berbicara, tetapi di saat ini Linda tiba-tiba menjawabnya dengan marah. Tracy Smith, kamu sengaja mempersulitku, kan? Tracy membicingkan mata menatapnya dingin. Apa maksudmu? Jangan kira karena kamu telah berubah marga dan menjadi bagian dari keluarga Moore, aku jadi takut padamu. Linda berteriak marah dengan arogan. Tracy Smith yang tidak tahu apa-apa dulu dengan anjing di hadapanku sekarang sama saja. Untuk apa kamu bersikap arogan? Plak, sebuah tamparan kuat memotong ucapan Linda. Linda memegang pipinya yang merah, menatap Tracy dengan tercengang. Wajahnya seolah tak percaya dengan yang dia lakukan. Wanita jalang, berani-beraninya kamu menamparku. Plak. Tracy memberinya tamparan sekali lagi. Tenaga yang kuat itu menampar Linda. Ia tersandung. Ia hampir saja jatuh ke lantai. Terjadi kegemparan besar di aula itu. Seluruh orang tercengang, termasuk Daniel. Daniel tidak pernah melihat Tracy menampar orang, juga tidak pernah melihat ia yang melampiaskan amarah seperti ini.
Ini benar-benar dia. Nona Tracy, Anda sedang apa? Kenapa main tangan? Kata-kata Erik dibalas oleh tatapan tajam Tracy. Berani menghinaku. Sudah baik aku hanya menamparnya. Mata Tracy penuh dengan aura membunuh. Tuan Erik terkejut hingga wajahnya memucat. Ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan membunuhmu. Linda menerjang kemari ingin menampar Tracy. Tracy dengan cepat mencekal pergelangan tangannya, mengangkat tangan Linda dengan kuat. Lalu terdengar suara tulang yang retak. Setelah itu diikuti suara teriakan Linda yang kesakitan. Aula itu penuh kekacauan. Semua orang terkejut dengan wajah memucat. Mereka benar-benar ketakutan. Tracy mendorongnya dengan ringan. Linda langsung jatuh ke lantai dengan memalukan. Bahkan kedua tangannya yang patah tak berhenti gemetar. Cepat, Tuan Erik memberi instruksi tangan. Dua orang pengawal lekas membawa Linda pergi. Tracy Smith, ingat baik-baik, aku tidak akan melepaskanmu. Linda berteriak keras penuh kebencian. Ia benar-benar tidak lera. Lain kali, jangan biarkan anjing gila itu masuk. Tracy memelototi Tuan Erik sekilas lalu berbalik badan. Wajahnya menampilkan senyuman elegan. Maaf semuanya, pasti kaget kan? Para pengusaha yang hadir awalnya berekspresi panik ketika melihat ekspresi Tracy yang berubah sekejap. Mereka pun tertegun dengan cepat ada bereaksi dan lekas menggelengkan kepala. Tidak kok. Pertahanan diri Nona Tracy benar-benar hebat. Nona Tracy tampak lembut seperti air. Tak disangka bisa bela diri begitu hebat. Beberapa pengusaha tersenyum padanya dengan ketakutan, lalu tak berani mendekatinya lagi. Mereka yang tidak mencari masalah denganku, aku tidak akan mencari masalah juga dengan mereka. Tracy tersenyum. Jika mencari masalah denganku, aku akan membinasakannya. Kalimat ini diucapkan secara ringan, seolah tidak ada emosi, tetapi tatapan tajam itu membuat orang berkeringat dingin. Iya, mereka menjawab dengan ketakutan. Benar, kata Nona Tracy. Presiden Daniel, bagaimana menurutmu? Tracy menaikkan alis, memandang Daniel tampak arogan sekali.